Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gumilang Aryo Sahadewo, SEMA PhD, selaku pembimbing. Sebelumnya izinkanlah saya, Ika Atia, untuk mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Dampak Program DAK Non-Fisik PK2 UKM terhadap kinerja usaha koperasi wanita di Kabupaten Kediri. Latar belakang dari tesis ini adalah koperasi yang seharusnya sebagai sokol guru perekonomian bangsa, ini hanya dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai lembaga simpan pinjam saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan perkoperasian untuk masyarakat umum maupun anggota koperasi itu sendiri. Dengan berlakunya Permenkop Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, yang artikan bahwa pada tahun tersebut DAK non-fisik diperuntukkan juga untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UKM. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam penelitian ini berfokus pada koperasi yang ada di Kabupaten Kediri, mengingat program DAK non-fisik PK2 UKM ini di Kabupaten Kediri sudah dimulai sejak tahun 2019 dan terus berlanjut hingga 2022 dengan pagu anggaran pada tahun 2019 sebanyak 470 juta dan 2020 sebanyak 490 juta, yang mana proses penyerapannya adalah 100%. Nah, hal ini belum tentu dimiliki oleh daerah lain, mengingat dana tersebut dimulai di tahun yang berbeda di setiap daerah, dan setelah diterapkannya DAK, akan dievaluasi setiap tahun, sehingga ada kemungkinan satu daerah setelah mendapatkan program di tahun berikutnya tidak mendapatkan program lagi. Selain itu, di Kabupaten Kediri terdapat 1.436 koperasi, yang mana 622 termasuk koperasi aktif berdasarkan data dari Dinas Koperasi tahun 2021. Pada tahun 2010 dan 2011, Gubernur Jawa Timur memberikan program hibah kepada setiap desa di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri, untuk mendirikan koperasi wanita yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan pada tingkat desa atau kabupaten dan sebagai support UKM perempuan di pedesaan. Nah, kemudian berdasarkan data peningkatan SHU, terdapat peningkatan SHU yang cukup tajam pada laporan RAT tahun buku 2019, yang mana setelah diberlakukannya program DAK non-fisik PK2 UKM di Kabupaten Kediri. Sebelum diberlakukannya program ini, sumber pendanaan pelatihan hanya bersumber dari dana alokasi khusus, APBD Kabupaten Kediri, dan dana bagi hasil cukai dan tembakau. Koperasi wanita hasil program dana hibah dipilih sebagai subjek karena memiliki kesamaan karakteristik seperti berdiri pada tahun yang berdekatan dan dimulai dengan dana hibah yang bernilai sama, yakni 25 juta rupiah. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana dampak program DAK non-fisik PK2 UKM terhadap kinerja usaha koperasi wanita di Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak program DAK non-fisik PK2 UKM terhadap kinerja usaha koperasi wanita di Kabupaten Kediri. Penelitian terdahulu terdapat dua kelompok. Yang pertama berdasarkan metode yang digunakan, yaitu DID. Penelitian dilaksanakan oleh Isnawati Diyah tahun 2019 dan Laksana Ambar Kusuma tahun 2021. Kemudian kelompok kedua, yakni yang memiliki program atau programnya serupa dengan penelitian ini, yang Dian S. Karlan dan Martin Valdivia tahun 2011 dan Miriam Brun dan Dian Karlan tahun 2018. Model dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut, yang mana dalam penelitian ini nanti ada dua model, yakni DID linear dan DID Tobit Lower Limit 0. Penelitian ini akan membandingkan hasil dari keduanya, yang mana pada hasilnya
Nanti yang akan dipilih adalah DID topik dengan lower limit 0 karena adanya keterbatasan data dan sebagainya. Desain dari penelitian ini yang pertama adalah analisis kualitatif. Hasil dari analisis ini digambarkan dalam bentuk grafik distribusi perbandingan kinerja usaha koperasi wanita dan beberapa data-data mengenai keuangan dari koperasi wanita yang ada di Kabupaten Kediri dalam bentuk grafik untuk memperkuat hasil dari analisis kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah analisis kuantitatif, yang mana penelitian ini menggunakan metode DID, yaitu metode yang membandingkan tren pada saat sebelum intervensi diterapkan dan setelah intervensi diterapkan pada kelompok treatment maupun kelompok kontrol. Model yang digunakan yaitu DID topik dengan lower limit 0. Yang ketiga adalah evaluasi implementasi program. Evaluasi pelaksanaan program dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan program diakanan fisik PK2 UKM di Kabupaten Kediri. Informasi akan didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat, yakni pegawai dinas koperasi, tenaga pendamping dana DAK, dan beberapa koperasi wanita yang mendapatkan program. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data koperasi wanita di Kabupaten Kediri dalam periode 4 tahun, yaitu 2017 hingga 2020. 2017 dan 2018 adalah data sebelum adanya program, kemudian tahun 2019 dan 2020 adalah data setelah adanya program. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari online data sistem Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Populasi dalam penelitian ini adalah 344 koperasi wanita program hibah Pemprov Jatim yang terletak di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil observasi, sebanyak 183 koper mendapatkan program pelatihan yang bersumber dari dana DAK, sedangkan 161 koperasi belum pernah mendapatkan pelatihan dari program DAK hingga tahun 2020. Koperasi wanita yang mendapatkan program dipilih secara acak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah variabel hasil, yakni SHU atau sisa hasil usaha koperasi wanita yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian variabel utama yang pertama adalah DAK, variabel dummy bernilai 1 jika mendapatkan pelatihan dan pendampingan, dan 0 jika tidak mendapatkan. Kemudian tahun, variabel dummy bernilai 1 jika implementasi sudah dilakukan, dan 0 jika sebaliknya. Kemudian variabel D tahun, yang mana berisi variabel interaksi antara DAK dan variabel tahun, sehingga bernilai 1 dan 0. Kemudian untuk variabel kontrolnya, yang pertama, variabel pendampingan non-DAK atau variabel di luar pendampingan DAK, kemudian jumlah anggota, volume usaha, aset, keanggotaan sekunder, keaktifan koperasi, tahun berdiri, kepemilikan NPWP atau kepatuhan terhadap pajak, kemudian usia ketua. Kemudian berikut adalah paralel trend berdasarkan hasil data yang telah diolah, yang mana tren atau pola perubahan antar kelompok treatment dan kontrol sebelum pelaksanaan program tidak jauh berbeda secara signifikan dengan yang mendapatkan program maupun yang tidak mendapatkan program. Jadi tidak berbeda secara signifikan, sehingga asumsi dasar DID terpenuhi. Nah, berikut adalah grafik distribusi SHU sebelum program dan setelah program. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa data yang diperoleh itu tidak linier, yang mana banyak sekali data yang bernilai 0 baik untuk kelompok treatment maupun kelompok kontrol, utamanya adalah kelompok kontrol. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa apabila menggunakan DID linier, maka akan berpotensi bias karena adanya keterbatasan data yang bernilai 0. Nah, berikut hasil estimasi dampaknya. Bisa kita lihat bahwa DID OLS dengan tanpa variabel kontrol, hasilnya adalah tidak signifikan ke arah negatif. Sedangkan DID topik tanpa variabel kontrol, hasilnya tidak signifikan positif. Jadi keduanya sama-sama menghasilkan hasil yang tidak berdampak.
Namun, di Audit dianggap lebih bisa mengontrol variabel sehingga tidak menimbulkan hasil yang bias. Kemudian, desain penelitian yang terakhir yaitu evaluasi implementasi program. Demi keberhasilan program di Akanon Fisik PK2 UKM di Kabupaten Kediri, diperlukan adanya sinergi yang baik antara gerakan koperasi, dinas koperasi, dan tenaga pendamping sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, dana DAK memiliki perbedaan dengan pelatihan yang lain, di mana dalam pelaksanaannya harus memiliki minimal 3 tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan peserta pelatihan. Hal ini nanti yang akan menentukan jenis pelatihan yang akan diberikan dan peserta pelatihan yang diberikan. Kemudian pelaksanaan pelatihan di mana tidak berbeda dengan pelatihan di program-program lain pada umumnya. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, di mana setelah mendapatkan pelatihan, koperasi tersebut akan didampingi, dimonitoring oleh tenaga pendamping DAK non-fisik. Program DAK non-fisik PK2 UKM ini akan mendapatkan hasil yang baik apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hanya saja untuk memperoleh hasil yang optimal dan bisa dirasakan memerlukan jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya, dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan koperasi tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan performa koperasi, yang tercermin dalam tidak adanya peningkatan profitabilitas sisa hasil usaha. Hal ini disebabkan oleh implementasi yang belum efektif dari program pelatihan dan pendampingan yang diberikan. Program tersebut masih menggunakan metode lama dan indikator target yang belum sesuai, sehingga evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada aspek pelaksanaan daripada peningkatan sistem dan kualitas pelatihan dan pendampingan. Keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dilakukan di awal diberlakukannya program. Diperlukan jangka waktu yang panjang untuk dapat mengukur dampak dari program secara akurat. Kedua, penelitian ini menggunakan peningkatan sisa hasil usaha sebagai indikator kuantitatif. Sedangkan masih ada beberapa aspek lain dari kinerja koperasi yang mungkin belum ada pengukurannya yang tidak tercakup dalam pengukuran tersebut. Misalnya, kemampuan manajerial, keberlanjutan usaha, kepuasan anggota koperasi, dan dampak sosial ekonomi pada komunitas setempat mungkin tidak tergambarkan dengan baik oleh indikator tunggal seperti peningkatan SHU. Kemudian, rekomendasi kebijakan atau implikasinya, yang pertama adalah pemilihan program atau materi pelatihan yang tepat. Perlu adanya evaluasi menyeluruh dan diskusi antar sesama koperasi dan dinas agar mendapatkan hasil yang relevan terhadap pelatihan yang akan diberikan. Kemudian kedua, pendampingan yang intensif. Jadi diperlukan adanya pendampingan jangka panjang, tidak hanya 1 atau 2 kali, tetapi pendampingan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan hasil dan pelatihan yang bisa benar-benar diterapkan kepada koperasi. Kemudian peningkatan akses ke modal serta pengembangan kemitraan dan jaringan. Perlu adanya sinergitas antara koperasi dan pemerintah untuk memberikan kemitraan, memfasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan, pemasok, ataupun pasar. Keempat, penguatan manajemen dan tata kelola. Selain dari program Dana DAK, sebaiknya setiap program memiliki kesinambungan antara program satu dengan program lain, sehingga ada penguatan manajemen dan tata kelola agar terciptanya efisiensi dan transparansi dalam koperasi. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.